Kita menjalani puasa yang ke-19. Satu hari lagi kita memasuki 10 hari atau 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan ini Bapak Ibu, itu merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Ada 2/10 sepanjang tahun yang sangat istimewa yang kita lalu. Maka barang siapa yang Allah izinkan memasuki 2/10 itu, maka perbanyak bersyukur. Kemudian optimalkan di saat-saat keberadaan kita di 2/10 itu untuk memperbanyak ibadah. Pertama adalah 10 terakhir Ramadan. Yang kedua adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini 2/10 ini. Dan itu Bapak Ibu sekalian diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah perlihatkan bagaimana beliau melalui hari-hari yang sangat mulia itu. Maka kalau kita hari 10 pertama bulan Zulhijjah, kita baca isyarat Allah dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-Fajr. Allah mengatakan, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi fajar dan demi 10 hari. Di sini Allah bersumpah demi 10 hari, disebut oleh Allah 10-nya. Tapi 10 apa ini? Maka kalau kita baca tafsirnya, khususnya tafsir bil ma'sur, maka paling bagus dirujuk tafsir Ibnu Katsir, karena dia i'timad dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Quran dengan hadis Rasulullah, tafsir Quran dengan perkataan atau tafsir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Bapak Ibu lihat tafsir pertama, lihat tafsir itu. Kemudian kenapa tafsir Ibnu Katsir, padahal banyak juga tafsir-tafsir yang dikarang disusun oleh ulama bil ma'sur. Karena Bapak Ibu sekalian, ada tafsir bil ma'sur. Ma'sur itu dengan riwayat Quran dengan hadis, kemudian dengan asar sahabat. Cuman Bapak Ibu sekalian, riwayat-riwayat itu tidak terseleksi. Mana yang sahih, mana yang maudhu', mana yang dhaif, lemah. Seperti umpamanya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, itu tafsir bil ma'sur juga. Ada lagi Ad-Durrul Mansur fit tafsiri bil ma'sur. Tapi riwayat-riwayatnya tidak terseleksi. Tapi kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir ini, dia dikenal dengan ahli tafsir dan juga dikenal dengan ahli hadis. Terkenal dia dengan ulama yang menyeleksi hadis-hadis Rasulullah SAW, ini yang sahih, ini tidak sahih. Maka ulama-ulama di antara pegangan mereka di dalam menentukan hadis ini sahih atau tidak, apa yang dihukum atau yang disimpulkan oleh Ibnu Katsir. Maka umpamanya hadis ini disahihkan oleh Ibnu Katsir. Jadi kalau kita baca tafsirnya, tenang kita, karena riwayat-riwayat itu tidak ada riwayat yang parah. Maka Bapak Ibu, tafsir itu kalau bil ma'sur di mana-mana itu menjadi pegangan, khususnya di kampus-kampus, di perguruan tinggi. Kami sendiri ketika saya di Madinah, tafsir yang kami jadikan pegangan sebagai pegangan di kuliah itu tafsir Ibnu Katsir. Maka Ibnu Katsir ketika dia menjelaskan apa maksud demi 10 hari, maka dia menukil
tafsir demi 10 hari itu 10 hari yang mana maksudnya? Maka dia nukil dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Siapa Abdullah Ibnu Abbas? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menukil dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga ada di dalam ayat yang lain itu juga ditafsirkan dengan hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Seperti Bapak Ibu ayat wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Di situ ada hikmah dalam keberangkatan pelaksanaan kita berangkat haji. Maka di situ diperintahkan Ibrahim untuk memanggil kita supaya haji ke Baitullah. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka meraih, mendapatkan, menyaksikan berbagai manfaat untuk kehidupan mereka dunia atau akhirat. Kemudian untuk apa lagi mereka pergi haji? Wa yazkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, agar mereka memperbanyak zikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan ini hari apa? Karena Allah tidak menjelaskan bulannya apa, harinya apa. Maka juga di situ Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan ayyamul ma'lumat itu adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari istimewa. Yang kedua, yang hari istimewa ini akan kita lalui nanti ini, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Maka di dalam 10 hari terakhir Ramadan ini, apa di antara dalil Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah hari istimewa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberlakukan, menyikapi hari-hari ini sangat berbeda dengan hari-hari yang lain. Apa di antaranya? Kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Bapak Ibu sekalian, yang sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, tradisi Rasulullah SAW, kebiasaan rutin Rasulullah, apabila masuk 10 hari terakhir, beliau melakukan i'tikaf hatta tawaffahullah, sampai dia diwafatkan oleh Allah. Berarti sampai meninggal dia i'tikaf tiap tahun. Kemudian apalagi kata Aisyah, setelah beliau meninggal dilanjutkan kebiasaan i'tikaf 10 terakhir itu oleh sahabat-sahabat beliau dan para istri beliau. Maka istri-istri Rasulullah juga i'tikaf 10 hari terakhir. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa 10 hari terakhir ini Ramadan ini luar biasa. Kemudian keistimewaan 210 ini, karena terdapat di 210 ini hari-hari yang sangat istimewa. Kalau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di situ ada hari-hari yang luar biasa. Pertama, hari Arafah, hari wukuf, saat wukuf. Kemudian yang kedua, hari 10, yang ke-10 yaitu hari Idul Adha, yang mana hari itu Allah sebut dalam Al-Quran sebagai Yaumal Hajjil Akbar. Lalu Bapak Ibu, kalau di 10 terakhir Ramadan, ada pula Bapak Ibu satu malam yang sangat istimewa. Apa keistimewaan istimewa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Inilah imbang 210 ini. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah, jadi dengan ada dalil-dalil seperti ini terjadi polemik, perbedaan pendapat ulama.
mana sebenarnya 2/10 ini yang lebih afdal? Salah satunya mengatakan bahawa 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Kerana dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis-hadis sahih, Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Apa artinya? Tak ada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah seperti amal soleh yang dilakukannya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini hadis ini. Maka dengan hadis ini ulama menjelaskan 10 pertama lebih afdal. Karena Rasulullah katakan inilah amal soleh yang paling afdal dilakukan itu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di samping itu, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ngumpul semua amalan, dan itu tidak ada 10 hari terakhir Ramadan. Sebab terakhir ngumpul juga amalan, tapi ada amalan tidak ada. Apa yang ngumpul 10 hari pertama Zulhijjah? Di situ ada solat, kan pasti 5 waktu. Solat sunat pasti. Setelah itu kita juga disuruh puasa, ada, yaitu khusus hari Arafah. Setelah itu kita disuruh perbanyak sedekah, kerana amal soleh paling afdal. Jadi ada semua, dan ada di situ juga haji. Ngumpul semuanya itu. Tapi 10 hari terakhir Ramadan ada haji. Tidak ada. Maka lebih banyak amalan dan ngumpulnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian ada lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hari Arafah itu salah satu keistimewaannya adalah saat orang-orang wukuf di padang Arafah, itu saat Allah paling banyak membuat stempel atau membagi-bagi stempel. Stempel apa? Stempel untuk manusia, dicap dia sebagai orang yang bebas dari siksa neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berlomba ini supaya mendapatkan stempel. Stempel itu dibagi-bagi. Pertama, Bapak Ibu sekalian, di hari Arafah. Yang kedua, Allah bagi di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan ini ada doa yang jangan berhenti kita minta, karena di situ dibagi-bagi. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ya Allah, masukkan aku, jadikan aku di antara orang-orang yang Engkau beri stempel bebas dari siksa. Masya Allah. Jadi kalau nanti Bapak dilihat oleh malaikat Ridwan, kan ini dapat stempel sudah. Masya Allah. Jadi dibagi-bagi. Sekarang ada perbedaan mana yang paling banyak di apa? Di dalam hadis yang sahih itu lebih banyak di hari Arafah daripada 10 terakhir Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan hari 10 pertama bulan Zulhijjah itu hari yang lebih istimewa. Bapak Ibu sekalian, namun ada di antara ulama mengatakan bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu adalah hari yang sangat istimewa. Lebih istimewa daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di dalamnya Bapak Ibu sekalian ada malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW kalau sudah 10 terakhir Ramadan tak keluar masjid, maka dia beribadah fokus Bapak Ibu sekalian. Maka di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyah, seorang ulama yang terkenal, yang selalu kita mendengar namanya disebut, itu ulama besar dalam Islam. Maka kita tidak boleh merendah-rendahkan ulama. Ya, dia namanya ulama kan, alim. Tentu dia punya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad dalam menguatkan beberapa masalah, khususnya dalam masalah-masalah akidah. Sehingga Bapak Ibu kadang-kadang ada lisan-lisan orang
yang tidak sopan kepada ulama, menuding-nuding ulama, menyesat-nyesatkan ulama. Saya ngeri juga kadang-kadang tingkat ilmu dia tak apa-apa, tak jelas, itu ulama yang disesat-sesatkan. Ngeri Pak. Kalau saya minta ampun kita kepada Allah. Yang seharusnya setiap orang mengukur kadar dirinya, sehingga supaya tidak lancang. Maka berbicara tentang ulama berat Bapak Ibu sekalian. Mereka itu orang telah mewakafkan dirinya siang malam untuk agama Allah. Kemudian Bapak Ibu, di samping mereka itu adalah orang yang luas ilmunya, dan mereka orang paling dekat kepada Allah. Di antara mereka itu Pak, tidak pernah batal wuduknya. Di antara mereka itu Pak, kalau ada masalah yang ingin mereka putuskan, solat sunat dia buat dulu. Solat dibawanya solat dulu, minta dia kepada Allah. Setelah dia kaji. Kita kalau membuat skripsi atau membuat penelitian, sebelum kesimpulan kita buat, kita solat dulu. Ada solat. Minta kepada Allah, jangan kesimpulannya salah. Solat mereka dulu Pak. Kadang-kadang mereka Masya Allah Bapak Ibu, kalau tidak juga dapat dalam solatnya, tidak terang hatinya, tidak tenang memutuskan, tidak diputus-putuskan dia, takut dia kepada Allah. Begitulah Bapak Ibu sekalian mereka itu. Maka Bapak Ibu sekalian, Ibnu Taimiyah ini dia punya pandangan dalam menengahi dua pendapat ini. Karena di antara ulama 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal. Di antara ulama mengatakan 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal. Maka Bapak Ibu, kata Ibnu Taimiyah, dari dalil-dalil yang ada, maka ini pendapat yang jenius sekali. Kalau kita lihat apa dia bilang, kalau untuk siang harinya sepanjang tahun, maka untuk siang itu yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena keistimewaan hari Arafah siang atau malam? Siang. Mulai tergelincir matahari sampai terbenam. Sekarang hari 10 Zulhijjah, siang atau malam yang afdal? Siang. Karena 10 Zulhijjah ada salat Idul Adha, ada ibadah korban. Ibadah korban sepakat ulama mengatakan dilaksanakan di siang. Bahkan menyembelih korban malam hari, kata Imam Malik, makruh hukumnya. Ya kan? Jadi siang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau 10 hari terakhir Ramadan, maka malam yang paling afdal. Oleh karena itu malam yang paling istimewa, maka Lailatul Qadar itu siang atau malam? Malam. Hari Arafah siang, mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari, itu hari Arafah. Tapi kalau Lailatul Qadar, mulai terbenam matahari sampai fajar, malam. Oleh karena itu untuk malam yang paling afdal 10 hari terakhir Ramadan. Kalau untuk siang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi apa amalan kita di 10 hari terakhir Ramadan ini yang kita jangan lupa, yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam rentetan ayat-ayat puasa. Maka coba indah sekali Bapak Ibu ayat itu. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di situ Al-Quran sebagai pedoman. Kemudian barang siapa yang hadir di bulan Ramadan itu, apa yang harus dilakukannya? Hendaklah dia puasa. Maka apabila Bapak Ibu kita masuk Ramadan, puasa. Siapa yang sakit, siapa yang musafir, silakan buka, tapi nanti ganti hari yang lain. Kemudian pesan Allah, walitukmilul iddata, hendaknya kalian sempurnakan bilangan puasa. Maka jangan KO kalian 20 selalu tinggalkan. Selesaikan bilangannya, sempurnakan. Baik kalian sempurnakan dalam kondisi normal. Kalau kalian tidak ada halangan 30 hari atau 29 hari.
Tapi kalau seandainya kalian sakit, ada yang kalian tinggalkan, maka juga sempurnakan dengan diqadha pada hari-hari yang lain. Tapi walitukmilul iddata, harus kalian sempurnakan bilangan Ramadan itu. Kedua, apa lagi perintah Allah? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kalian memperbanyak takbir. Kerana apa? Kerana Allah lah yang telah membimbing kamu dalam agama ini, yang membuat kamu puasa apa semuanya. Maka bertakbir kepada Allah. Kemudian wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Jadi ada perintah menyempurnakan hari puasa. Yang kedua, perintah untuk banyak berzikir. Maka sela-sela puasa ini Bapak Ibu, apa amalan? Perbanyak berzikir. Itu ada dalilnya, walitukabbirullaha. Kemudian apa lagi? Wala'allakum tashkurun, supaya kamu banyak bersyukur kepada Allah, rasa syukur. Kalau kamu sempurnakan bilangan, kamu banyak berzikir, kamu bersyukur, maka Allah janjikan Bapak Ibu sekalian, itu kewajiban yang kamu laksanakan. Kalau kamu ingin meminta hak kamu, itulah datang setelah itu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau kalian sudah puasa, benar-benar puasa, kalian sempurnakan bilangan dan kalian isi puasa itu dengan baca Quran, dengan zikir, dan kalian bersyukur dengan berbanyak sedekah apa semuanya. Kalau kalian meminta setelah itu, baru silakan banyak berdoa. Mintalah. Maka setelah kerja itu baru kita minta. Setelah kita laksanakan perintah Allah, baru kita minta. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka di antara amal puasa ini, Ramadan ini, yang tidak boleh kita lupakan, memperbanyak doa. Maka sepakat ulama mengatakan salah satu saat yang mustajab berdoa adalah doa orang yang sedang puasa. Maka di sela-sela puasa kita, apa amal ibadah yang perlu kita perbanyak? Perbanyak doa Bapak Ibu sekalian. Apalagi di saat-saat seperti di saat menjelang berbuka. Maka di menjelang berbuka itu ada doa Bapak Ibu, azhaba Allahumma laka sumtu wa bika amantu, baca menjelang berbuka. Maka kata Rasulullah, salasu da'awatin la turat, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya apa? Da'watus shaim, yaitu doa orang yang berpuasa.